Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Padli Hasibuan 88. Tetap di dua konten. Di video kali ini sesuai judul seperti yang kawan-kawan lihat, trik bertahan hidup di hutan. Sebenarnya di sini sudah pernah saya jelaskan di video saya sekitar 6 bulan yang lalu. Jadi di sini triknya berbeda lagi ya kawan-kawan ya, sedikit berbeda. Di sini trik bertahan hidup sesuai di daerah saya. Trik bertahan hidup di daerah saya di Sumatera ya, di Sumatera. Trik bertahan hidup di hutan Sumatera. Mungkin berbeda dengan kawan-kawan yang ada di hutan Jawa, di daerah Jawa, Pulau Jawa. Kenapa saya katakan berbeda? Karena setiap bertahan hidup di hutan itu berbeda-beda caranya, berbeda tempatnya, berbeda medannya, berbeda hutannya kawan-kawan ya. Apa yang bisa kita konsumsi di hutan itu berbeda, tidak sama. Jadi antara hutan Sumatera dengan hutan di Pulau Jawa berbeda-beda. Dan di pulau-pulau yang lain lagi itu tidak sama kawan-kawan. Contohnya yang tidak sama itu seperti di sini ya, medannya, hutannya, pepohonannya berbeda. Dan jenis daunnya kawan-kawan. Dan jenis daun yang bisa kita konsumsi itu dia berbeda. Mungkin di daerah kawan-kawan ada juga yang namanya pakis seperti ini ya, pakis. Coba perlihat sedikit nih kesini nih. Mungkin tidak asing lagi yang namanya pakis di daerah kawan-kawan ya. Jadi di tempat saya di Sumatera, pakis ini bisa kita konsumsi. Bisa kita konsumsi, bukan sembarang konsumsi. Maksudnya kita makan aja seperti ini. Tidak kawan-kawan, berbeda. Kalau kita tidak membawa contohnya seperti air, tersesat di hutan, kita tidak membawa air ya, kehabisan air, tidak membawa korek api, kita bisa konsumsi mentah-mentah kawan-kawan. Tapi dengan syarat jangan dimakan di sini. Karena di sini banyak sekali getahnya, ini masih bergetah. Nah, jadi kalau kita mau mengkonsumsinya harus dipucuk. Ingat itu. Jangan pernah kita konsumsi di sini. Di sini ya kawan-kawan ya. Nah, ini jangan dimakan. Ini getah semua di sini. Ambillah di pucuknya, minimal dia segini. Nah, seperti ini. Ini trik bertahan hidup di hutan. Ketika kita kehabisan makanan, kita bisa makan ini, pakis. Kalau kawan-kawan sebagian tidak mengetahui apa itu pakis, lihat aja di YouTube apa itu pakis ya. Bisa kita konsumsi. Nah, jadi seperti itu. Dan yang selanjutnya, masalah makanan yang bisa kita konsumsi di hutan sangat banyak sekali kawan-kawan ya. Tapi jangan tidak sembarangan, karena ada juga jenis daun beracun. Jangan kita konsumsi jenis daun yang beracun. Contohnya, kalau kita melihat pohon karet. Kalau kita bertemu pohon karetnya tapi liar kawan-kawan ya, kita bisa konsumsi. Tapi itu tadi, pohon karet yang masih muda, jangan yang sudah tua. Kalau kita tidak membawa perbakalan seperti api ya, air, korek api, bisa kita makan mentah. Tapi di ujung juga kawan ya, di pucuk. Kalau kita memakannya nanti di daerah pertengahan, mengandung, kawan-kawan pasti tahu, getah ya. Nah, pohon karet seperti ini kita bisa konsumsi daunnya kawan-kawan. Nah, tapi di pucuk. Ingat itu. Banyak lagi yang bisa kita konsumsi di hutan kawan-kawan ya. Jenis daun-daunan yang bisa kita konsumsi di hutan. Jangan sembarangan mengkonsumsi jenis daun-daunan seperti ini atau ada buahnya seperti ini. Lihat ini. Ini jangan dikonsumsi. Kalau kawan-kawan tidak tahu, jangan dikonsumsi. Mungkin kalau kawan-kawan mungkin bisa jadi kita tergoda melihat ini ada buahnya ya. Oh, ini bisa dimakan seperti itu. Jangan dikonsumsi kawan-kawan ya. Ini bisa saja beracun. Nah, lihat ini. Oke, jangan dikonsumsi. Dan carilah tempat yang sedikit terbuka. Nah, di sini sudah pernah juga saya sampaikan di video saya. Jangan cari tempat yang seperti ini. Seperti ini kawan-kawan. Di sini kan dingin tempatnya.
Kalau kita tersesat, jangan cari tempat-tempat yang seperti ini, kawan-kawan, ya. Di sini banyak predator, apalagi di sini, ya. Yang melata sering sekali di sini. Suka dia tempat-tempat yang seperti ini. Ini lembab, kawan-kawan. Ini masih basah. Nah, ingat itu. Jangan pernah kita beristirahat di daerah seperti ini. Ini sangat lembab. Lebih baik cari seperti ini. Coba lihat ke sini. Nah, ini kan tertutup. Cari yang terbuka. Ini, yang ada mata anginnya. Ini, seperti ini. Ke atas. Coba, Di. Terbuka. Jadi, kalau kawan-kawan membawa korek api, ini yang membawa korek api ya, bisa di sini membuat api. Ya, tapi ingat, di hutan tidak sembarang kita membakar ini ya. Kayu-kayu yang sudah mati aja kita ambil. Nah, jangan yang masih hidup, karena di hutan itu masih banyak kayu-kayu yang sudah mati. Nah, jangan pernah membakar. Saat kita membakar ya seperti ini, kita hidupkan korek api, jangan langsung kita bakar. Trup. Di hutan tidak seperti itu cara bertahan hidupnya, kawan-kawan. Ini harus kita kasih batas dulu, karena di bawah ini namanya, kalau di Sumatera ya, di Sumatera itu tanah gambut. Nah, ini banyak akar yang seperti ini. Coba lihat ini. Coba lihat di sini. Nah, jadi ini bisa menjalar, api ini bisa menjalar. Dia di atas terlihat sudah mati, tapi di bawah masih hidup. Makanya kita buat batas seperti ini. Nah, kalau kita membawa korek api, ingin menghangatkan tubuh kita, ya, ingat itu. Jangan pernah sembarangan membakar di hutan tanpa kita membersihkan di daerah yang ingin kita bakar. Nah, ya, kita kasih lingkaran dulu seperti itu, maksud saya. Itu dia. Saya memasang rokok, kawan-kawan. Di sini banyak nyamuk. Jadi membuang puntung rokok juga tidak sembarangan di hutan. Cara membuang puntung rokok itu tidak perlu diajari ya, kawan-kawan ya. Harus dimatikan. Jangan dibuang. Nah, seperti itu. Jadi ada lagi triknya bertahan hidup di hutan ketika kita tersesat. Jangan panik. Mungkin sebagian kita di sini yang menonton, kawan-kawan ya, tidak sepakat. Yang namanya di hutan, Bang, kalau kita tersesat pasti kita panik. Betul, itu namanya manusiawi ya, kawan-kawan ya. Kita panik. Tapi kita usahakan, kawan-kawan, kita jangan panik. Nah, seperti itu. Kita kan manusia. Kita bisa berpikir yang jernih dan berusaha dan memaksakan diri kita jangan panik. Itu maksud saya. Kalau kita panik, halusinasi. Ini hutan, kawan-kawan ya. Kita dibuat tersesat semakin jauh ya, semakin tidak berpikir yang baik-baik. Nah, seperti itu. Kita murah, sedikit ada yang bergoyang di sana, kita langsung panik, kita berlari. Jadi dari tujuan kita, dari titik kita susah ditemukan karena kita panik. Seperti itu. Cari tempat yang terbuka saja, cari tempat yang terbuka yang ada arah mata anginnya, seperti itu ya. Mungkin kawan-kawan tidak sepakat apa yang saya katakan ini, jangan panik. Tapi memang seperti itu, harus jangan panik. Nah, kalau kita sudah panik, pasti halusinasi kita akan timbul. Bayangan di otak kita, di hutan, ini semua hidup. Nah, seperti itu, kawan-kawan. Kenapa saya katakan hidup? Itu yang saya katakan tadi. Kita melihat di ujung sana bergerak. Daun, seperti ada yang menyenggol. Kita panik. Ya, seperti itulah di hutan. Ada suara. Kita langsung panik. Berusaha untuk tenang dan cari posisi yang baik. Itu dia ya, karena kita sudah di hutan, kita sudah tersesat. Nah, jangan menambah ketakutan kita, jangan menambah kepanikan kita. Nah, dan carilah anak kayu. Anak kayu itu besarnya lebih seperti ini ya. Nah, minimal dia 2. Kalau kita membawa ransel ya, ranselnya yang pastinya kita taruh di sini. Anak kayu ya, 2. Itu untuk menjadi tongkat kita dan alat kita. Kalau kita tidak membawa alat seperti pedang ya, seperti golok, nah, kita membawa anak kayu ya, untuk menjadi tumpuan kita. Seperti itu, kawan-kawan. Jangan cari lorong-lorong seperti ini. Kita mengikuti lorong-lorong seperti ini. Di
Di sini juga sudah pernah saya jelaskan di video saya, jangan ya kawan-kawan ya. Di situ tempatnya biasanya hewan predator. Predator pemangsa bersembunyi dan mencari makan, berkamuflase. Nah, lebih baik kita mencari medannya yang sedikit terbuka ya. Dan selanjutnya jangan membuat keributan di hutan kawan-kawan ya. Jangan membuat keributan di hutan. Misalnya ketika kita di hutan tersesat, kita membuat keributan seperti memukul-mukul pohon. Itu jangan. Nah, kawan-kawan pasti tahu itu mengundang predator ya, predator yang ada di hutan seperti beruang, harimau, dan masih banyak lagi. Jangan mengundang mereka ya. Nah, karena kita panik, kita menjerit-jerit dan memukul-mukul anak kayu agar orang tahu. Tidak seperti itu kawan-kawan ya. Nah, lebih baik kita membuat tanda. Membuat tanda misalnya contoh kita buat seperti kayu. Tumpukan kayu ya, tumpukan kayu seperti api unggun dan kita kasih tanda seperti baju kita atau topi kita ya, baju kaos kita. Kita buat seperti ini, seperti bendera. Kita kasih tanda. Dan itu tadi sedikit trik dari saya ya, trik dari saya bertahan hidup di hutan ketika kita tersesat. Itu tadi. Seperti ini. Lihat ini. Bisa kawan-kawan gambarkan, coba kawan-kawan sedikit menghayal. Coba lihat nih. Coba dibayangkan. Dingin tempatnya kawan-kawan ya kan? Sangat dingin sekali, rindang sekali kawan-kawan. Coba lihat, rindang sekali tempatnya. Disitulah tempatnya predator menunggu kita. Makanya jangan bertahan ya, istirahat di tempat-tempat seperti ini. Nah. Oke, sedikit trik dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel saya di dua konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera apa?